Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori Fahmi. Saya dari Institut Agama Islam Pemalang, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 8220003. Untuk mata kuliah bimbingan dan konseling yang dibina atau diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Purnama Rozak MSI. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video terkait dengan bimbingan dan konseling, yang dimana nanti saya berperan sebagai konselor, dan dari ada seorang siswi dari MA Al-Mizan Kalimas itu menjadi konselingnya, teman-teman. Nah, nantinya dari siswi tersebut itu akan menceritakan keluh kesahnya, menceritakan apa yang dia rasakan yang ada di sekolahan ataupun yang ada di rumah, atau dimana nanti saya masih belum tahu menau terkait dengan apa yang akan diceritakan oleh beliau ya. Katakanlah dia adalah seorang pasien kita, teman-teman ya. Ya, oke, baik. Sebelumnya saya menyadari bahwasanya memang saya masih dalam proses belajar yang pastinya saya masih banyak kekurangan-kekurangan yang memang perlu saya perbaiki, perlu saya kembangkan lagi gitu, teman-teman ya. Nah, jadi di sini tujuan saya berbicara seperti ini itu untuk meminta tolong nih kepada teman-teman ya, siapapun yang menonton video ini, minta tolong di komen yang positif ya, teman-teman ya. Berikan masukan-masukan yang memang dapat memperbaiki diri saya gitu ya, untuk evaluasi diri ya. Kenapa saya meminta teman-teman untuk berkomentar yang positif ya, untuk membenahi diri saya? Karena tujuan saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya ingin berkembang gitu, teman-teman ya. Yang pastinya nanti ketika saya memberikan solusi kepada siswi tersebut, entah itu masukan, solusi, ataupun apapun yang saya katakan ya, intinya apapun yang saya katakan, apabila nanti ada sebuah kesalahan, saya minta tolong ke teman-teman untuk memberikan komentar yang positif ya, teman-teman ya. Ya pasti nanti ada, entah itu dari perilaku saya, sikap duduk saya, terus intonasi saya berbicara, entah itu kontak mata saya dengan audiens lagi, mohon maaf, ke pasien maksudnya ya, ke pasien itu masih, wah ini ternyata saya masih kurang di kontak mata saya ke audiens itu seperti apa, ke audiens lagi, ke pasien maksudnya, ke pasien itu masih kurang baik gitu, entah dari sikap duduk saya, oh ternyata saya masih ada sikap duduk saya itu masih kurang gitu. Nanti silakan di komen saja ya, teman-teman ya, tidak apa-apa, nanti saya akan memasukkan komentar-komentar teman-teman ke diri saya ya. Ini tujuannya untuk perkembangan diri, teman-teman ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama dan sebelumnya saya minta tolong untuk like, komen, dan subscribe, dan kalau bisa di-share ke teman-teman yang lain ya, biar saya itu tahu gitu masukan-masukan dari pendapat dari teman-teman yang sangat luar biasa, dan pastinya teman-teman juga lebih profesional dari diri saya pribadi. Oke, diri saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf apabila nanti ada kayak hal-hal yang memang membosankan ya. Oke, langsung saja kita ke videonya, teman-teman. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, Kak. Monggo, silakan duduk. Ya, makasih. Baik, dengan Mbak siapa?
Perkenalkan, nama saya Tias Ameliani, saya dari nama Almizan. Jadi gimana Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi gini Kak, saya kan punya teman dekat. Teman dekat itu bukan dari SMA aja, kita pas SMP juga udah deket banget. Terus kebetulan kita satu sekolah, terus satu sekolah tapi nggak sekelas gitu kan. Iya. Sekarang tuh hubungannya udah mulai renggang. Renggang itu gimana? Kayak misal kita biasanya selalu berdua kemana-mana selalu bareng, main selalu bareng. Kalau di kelas kita tuh kalau istirahat selalu main bareng, jalan bareng. Terus sekarang itu udah Sekarang enggak bareng lagi ya? enggak bareng, cuma kayak pas ekskul atau kegiatan gitu. Terus Kayak gini, karena dia cuek sama aku kan, jadi banyak pikiran kayak overthinking gitu kan, atau aku ada salah atau apa kan ya, aku ada salah atau dianya emang udah bosen atau masa bosen, memang pertama udah bosen gitu kan. Terus kayak kitanya mikir-mikir lagi kan. Iya. Aku jadi mikir apa dia mau cari teman baru, relasi baru atau apa gitu yang baru-baru, tapi emang harus melupain teman lama gitu Kak. Di sisi lain saya masih pengen memperbaiki hubungan pertemanan kita, tapi di sisi lain dianya kayak nggak mau gitu loh Kak, kayak kitanya pengen udah gitu. Jadi gini Kak, aku mau minta saran, menurut kakak aku harus gimana? Apakah aku harus mencoba mendekat lagi atau membiarkan dia sendiri dulu sampai susah hati dia tenang? Oke, baik. Kalau saran menurut kakak ya, kalau menurut kakak itu yang pertama itu kamu harus mengakui perasaan kamu dulu. Nah, jadi kamu akui bagaimana perasaan kamu ketika renggang dengan sahabat kamu yang dulu gitu. Nah, mengakuinya itu seperti apa? Kamu itu langsung menghubungi beliau atau mengkomunikasikan dengan teman kamu itu untuk biar dia itu tahu kalau kamu itu merasa sedih gitu, kalau harus berjauhan dengan kamu. Terus kamu juga takut kehilangan sahabat seperti kamu, karena menurut dia itu kamu itu orang yang baik gitu, dapat dipercaya, karena juga dia kan sudah sejak lama ya, sudah dari tadi katanya kan dari SMP juga, SMP atau MTS tadi ya saya lupa itu sudah bareng kan. Nah, kebetulan di sekolah yang sekarang juga kalian itu bareng, namun kalian itu beda kelas gitu ya, tetapi kan karena memang sudah sahabatan dari dulu, itu pasti yang namanya hati itu tidak mudah untuk berpaling. Nah, di situ kamu juga jangan merasa kalau kamu itu yang salah gitu. Jadi kamu mungkin bisa seperti yang tadi kamu katakan, bahwasanya memang harus memberi jarak. Nah, jarak di sini itu untuk memberikan dia itu agar bisa merenung gitu, bahwasanya memang di dalam pertemanan itu tidak ada harus melupakan teman yang lama gitu. Tadi kan kamu juga bilang kalau masa iya harus melupakan teman lama itu demi teman yang baru gitu kan. Nah, mungkin ya di sini kamu bisa menggunakan cara-cara tersebut. Nah, di sini juga kakak ya mempunyai tips ataupun cara untuk pertemanan yang sehat gitu. Pertemanan yang baik itu seperti apa gitu kan ya. Mungkin dari kakak itu ketika kamu menjalin sebuah pertemanan itu harus menjaga komunikasi, menjaga lisan kamu. Karena apa? Terkadang pertemanan itu rusak karena perilaku kita, lisan kita ya, terutama pada lisan kita. Soalnya apa? Ada hadis yang mengatakan laqad yurjal jari syaifu burun wala bur alima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh itu masih ada harapan untuk sembuh, tetapi kalau lidah yang melukai hati, kemana obat akan dicari? Nah, jadi itu jelas komunikasi itu akan membuat dampak yang sangat positif sekali di dalam sebuah pertemanan. Nah, di sini juga harus jujur dan juga bisa tanggung jawab, terus bisa menjaga rahasia yang tadinya kan kalian itu sudah dulunya itu sering curhatan bareng gitu kan, sudah saling bersama
entah itu berangkat sekolah ataupun ketika mau jajan pun bersama. Nah, itu pasti di dalam kalian ngobrol itu ada sebuah kata-kata yang memang menurut kalian berdua itu sebuah aib. Nah, disitulah kalian itu harus bisa menjaga. Nah, mungkin itu saran dari kakak. Oh gitu. Udah nanti saya coba saran dari kakak